Selamat siang, perkenalkan nama saya Melinda Christina Manalu dengan NIM P07524421024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi tulang panggul, anatomi kepala bayi, dan mekanisme persalinan. Di anatomi panggul ini terdapat 3 bagian. Ada os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Di os coxae ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada ilium, kemudian ischium, dan pubis. Di os sacrum ini terdapat promontorium. Dan di os coccygeus ini biasa kita sebut dengan tulang ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari PAP atau pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul ini terdiri dari bagian promontorium, linea illuminata, dan simfisis. Dari simfisis ke atas, ini biasa diameternya 11 cm. Dan ada diameter yang paling panjang ini dinamakan diameter transversal. Biasanya panjangnya 12,5 cm sampai 13 cm. Dan di sini juga ada namanya diameter obliqua. Selanjutnya, saya akan menyebutkan bagian dari tulang ubun-ubun kepala bayi. Bagian ini disebut dengan fontanel bone. Bagian ini disebut dengan fontanel sutur. Bagian ini disebut dengan anterior fontanel atau yang biasa kita sebut dengan ubun-ubun besar. Bagian ini disebut dengan parietal bone. Bagian ini disebut dengan sagittal sutur. Bagian ini disebut dengan occipital bone. Bagian ini disebut dengan posterior fontanel atau yang biasa kita sebut dengan ubun-ubun kecil. Bagian ini disebut dengan lamboid sutur. Mekanisme persalinan terdapat 7 tahapan. Tahapan pertama ada engagement. Tahapan kedua ada penurunan kepala atau descensus. Tahapan ketiga fleksi. Tahapan keempat ada rotasi dalam atau putaran faksi dalam. Yang kelima ada ekstensi. Yang keenam ada rotasi luar atau putaran faksi luar. Dan ketujuh ada ekspulsi. Engagement adalah suatu keadaan di mana di parietal sudah melewati pintu atas panggul. Kemudian kepala masuk pintu atas panggul dengan sutura sagittalis melintang atau miring ke depan atau ke belakang. Engagement terbagi menjadi 3. Ada asynclitismus anterior, asynclitismus posterior, dan sklitismus. Pada asynclitismus anterior, sutura sagittalis mendekati promontorium, sehingga os parietal depan lebih rendah daripada os parietal belakang. Pada asynclitismus posterior, sutura sagittalis mendekati simfisis, sehingga os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan. Pada sklitismus, sutura sagittalis berada pada tengah-tengah jalan lahir di antara promontorium dan simfisis. Tahapan yang kedua ada penurunan kepala atau descensus. Akibat dari tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong saat kontraksi, usaha untuk mengedan yang menggunakan otot abdomen dan pelurusan badan janin, maka kepala turun ke dalam rongga panggul. Tahapan yang ketiga ada fleksi. Dengan turunnya kepala, maka fleksi bertambah. Akibat adanya tahanan dari serviks, dinding panggul, dan dasar panggul, maka terjadilah fleksi kepala. Kemudian, dagu menempel pada toraks, sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Posisi kepala berubah dari diameter fronto-occipitalis 11 cm diganti dengan suboccipito bregmatica 9, cm yang dimana ukurannya lebih kecil. Tahapan yang keempat ada rotasi dalam atau putaran faksi dalam. Suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala
dengan bentuk jalan lahir, khususnya di bidang tengah dan pintu bawah panggul. Sampai di bidang tengah panggul, di mana ukuran terbesar diameternya adalah antero-posterior. Kepala janin memutar mencari tahanan yang lebih rendah untuk menyesuaikan dengan bentuk rahim. Kemudian, ubun-ubun kecil memutar ke depan ke bawah semfisis. Tahapan selanjutnya adalah ekstensi. Akibat tekanan dari uterus dan tahanan atas panggul, sehingga terjadilah ekstensi kepala. Sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menghadapkan ekstensi untuk melewatinya. Suboksiput yang tertahan di bawah pinggir bawah simfisis akan menjadi pusat pemutaran hipomokrion, maka lahirlah berturut-turut di pinggir bawah simfisis, di pinggir atas perineum, ubun-ubun besar, dahi, kemudian hidung, dan dagu dengan gerakan ekstensi. Tahapan yang selanjutnya ada rotasi luar atau putaran paksi luar. Kepala bayi memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Tahapan yang selanjutnya ada ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai bawah simfisis dan menjadi hipomokliot untuk kelahiran bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, selanjutnya seluruh badan bayi dilahirkan searah sumbu jalan lahir. Demikian penjelasan saya tentang anatomi tulang panggul, anatomi kepala bayi, dan mekanisme persalinan. Terima kasih.